Keke, jadi Keke ini fenomenal banget. Jadi aku kan follow akun gosip. Jadi Keke itu kan selalu muncul terus, nggak di inilah di itu. Aku tuh mikirnya gini ya, ini orang siapa sih gitu sebenarnya dulu. Kok fenomenal banget. Paling pertama kali aku tau Keke itu soal make up ya Mbak Lo. Iya, terus kayak sempet redup banget bener-bener. Pernah ya? Pernah. Jadi pas waktu itu aku kan makeup balon. Makeup balon kan tinggi tuh, tinggi. Terus habis itu sempat redup karena ya kakak aku yang mantan manajer aku itu kayak mengundurkan diri. Akhirnya kayak aku setengah tahun aku nggak buat video YouTube, aku nggak buat sesuatu hal yang gitu. Terus habis itu pas waktu itu mama aku kebetulan mau pulang, terus si Ono tuh si Ono siapa? Aku kan nggak tahu apa itu pansos, gimana itu pansos. Ya, masih polos ya? Pansos itu akibatnya kayak gimana, kayak nggak tahu apa-apa. Ternyata pansos itu juga kayak berbayar gitu loh. Tapi pas waktu itu ya aku kira kayak kata dia pansos itu baik dulu kayak gitu. Dan pas waktu itu nggak ada bayaran dari dia kayak gitu. Dia nggak pernah bayar aku kayak gitu sama sekali. Ya cuma kayak kita kalau mau centang biru ya buat kalian yang di sana langsung cari. Nah sampai sekarang itu banyak yang kayak minta pansos gitu. Tapi kamu gak berani melayani ya karena trauma ya. Iya udah. Karena kan kayak dimanfaatkan tuh nggak enak banget ya kayak. Iya betul. Terus ide balon itu sebenarnya tuh ide sendiri atau memang mikir gini, aku kalau pakai itu kayaknya viral atau nggak sengaja? Nggak sengaja ya, kayak aku daripada pakai beauty blender, aku kan dulu kan di desa, terus kayak aku tuh nabung gitu loh. Kan aku kan dikasih kayak aku belum kerja sama sekali, aku dikasih uang sama mama itu untuk makan itu ya secukupnya gitu, seadanya. Dan itu aku masih buat untuk menabung, untuk kayak buat beli makeup. Sedangkan buat beli beauty blender itu jauh, harus ke kota. Tapi masuk ke kotanya ya? Jarak desa aku ke kota itu 1 jam gitu, 1 jam, setengah jam sampai 1 jam kayak gitu. Itu setelah viral pertama kali TV yang manggil siapa? Maksudnya? Kalau TV yang manggil aku masih inget betul, gajinya pun masih inget. Itu di Rumpi ya. Rumpi no secret. Yang gajinya bener-bener, ini aku kasih tahu ya, gajinya itu masih 500.000 kan. Berani ke Jakarta dipanggil TV, yang antar siapa? Sekarang yang nganter mama. Enggak, dulu waktu yang pertama kali viral itu. Pertama kali ya kakak aku, saudara aku. Itu waktu kamu viral, ibu kamu nggak di Indonesia ya? Enggak di Indonesia sama sekali. Dan ketika, maksudnya gini, kamu kan viralnya macem-macem ya, ada yang negatif, ada yang ini, ibumu tuh kaget gak sih kamu pacaran, ini itu heboh gitu? Maksudnya gimana? Aku tuh nggak ngerti apa-apa soal aku pacaran settingan sama si Ono, itu nggak ngerti apa-apa sama sekali gitu kan. Nah, tiba-tiba si Ono bilang ke mantan yang satunya itu, dia ngomongnya ke mantan yang satunya apa, kalau orang tua aku yang kayak buat perjanjian pansos kita. Wah. Padahal dia aku udah tahu jelas-jelas benar-benar dia yang pertama awalnya. Terus si Ono itu ngontek kamu, kok kamu mesti gini ya, kan banyak orang minta pansos. Terus kok si Ono itu apakah ketampanannya membuat Keke itu jujur. Aku tuh dari dulu suka, aku tuh dulu tuh bener-bener kayak kalau sama cowok ganteng dikit terus kayak ada poninya, terus kayak nyambut aku dengan kayak seindah mungkin kayak gitu. Aku pasti kayak baper gitu. Waduh, ini gak beda sama Mawar. Kamu baperan ya? Aku baperan dulu, tapi sekarang kayak kalau aku dideketin cowok sampai bener-bener kayak dia nembak bla bla kayak gitu, kayak ngasih hadiah romantis bla bla, aku kayak gimana ya, kayak takutnya kayak kemarin lagi. Jadi kayak kalau aku punya pacar pun aku bakalan kayak simpen dulu gitu. Tapi Keke merasa nggak sih cantik banyak yang mau gitu? Jujur aja, nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Harus cantik dong, gimana? Ya aku nggak tahu juga ya. Tapi benar-benar ada juga banyak yang mau gitu. Kali itu kalah. Gitu. Cuma kalau untuk artis aku takutnya ntar kamu kan terkenalnya luar biasa, lebih daripada artis. Kadang artis aja view YouTube-nya tuh nggak sampai 5 juta atau apa. Nah, pasti kan banyak cowok yang pengen main sinetron gagal di ceritanya, atau udah jadi artis tiba-tiba pura-pura suka sama Keke tuh bisa.
Kan nanti kontak di Instagram nih kayak. Tapi Jeffrey ini kan jangan DM. Tapi serius ada loh, tapi artis muda pendatang baru Yang pengen ngepacarin Keke ya? Iya. Ya Allah ke teman-teman. Bener, tapi aku nggak mau sebut juga. Sekarang orang terkenal itu lebih cantik dari orang cantik loh. Kata. Aduh. Kamu tahu bahasa pansos menjadi Jakarta ya? Aku tahu bahasa pansos sejak aku dibully mati-matian sama pas waktu sama mantan itu. Oh gitu. Tapi menurut Keke si mantan itu mencintai kamu atau memanfaatkan kamu secara jujur feeling kamu? Aku nggak tahu sih. Nggak bisa ngerti. Kalau awalnya emang sih, tapi kalau yang sekarang Kayaknya cinta dia. kurang tahu sih, kurang tahu. Aku kurang tahu. Kayaknya pernah dikasih apa sih? Kalau cinta ya, cinta pasti ada perhatian di situ, ada kayak pokoknya kesetiaan, dan ada kayak ya kamu lagi apa, pokoknya kayak gitu loh. Kalau cinta itu pasti kayak aku tuh juga pernah jatuh cinta loh. Mana aku juga pernah pacaran loh, nggak sama dia doang loh. Jadi aku udah tahu proses cinta itu kayak gimana gitu. Tapi kenyataannya dia malah kayak pas waktu kita pacaran dia kayak ngomong seadanya, cuek banget, sumpah ngebetein. Kayak kalau kemana-mana tuh akun gosip dulu yang memberitahu ke aku gitu loh. Akun gosip, kayak dia di itu loh GBK loh, lagi sama cewek rangkulan gitu, nonton bola. Ih, apa aja nih? Terus Keke selama pacaran sama mantan pernah dikasih kado apa itu? Ayam sih. Ayam gue. Astaga. Ayam gue. Kok miris banget sih nggak dibeliin cincin kayak apa? Kalau kayak Rina sering ya? Aku tuh hampir semua diberikan. Terus si mantan Keke kasih apa mantannya? Kalau yang sekarang, yang kemarin itu, mantan aku yang kemarin, justru kayak ke mall aja aku yang maksudnya bayarin kayak makan. Ya udah kalian berdua jadi pacar Keke nih, udah terkenal. Harus dibayarin makan, dibeliin rumah lagi nanti ya. Apa fakta sih sebenarnya Keke tuh sama orang itu katanya pelit? Bener nggak itu? Bukan pelit sih Kak, jadi kalau pelit lo misalnya pelit, bensin ada, makan ada, bla bla. Tapi kalau pelit itu bukan pelit ya, kayak kemarin nih contohnya aku buat lagu. Nah, ada yang gosip-gosip beredar katanya cuma 200.000 ya kan? Sebetulnya itu cuma untuk kayak jajan-jajan gitu loh Kak. Bukan Terus bayaran nanti kalau misalnya untuk itu, kan, itu sendiri lagi. Tapi nanti kalau misalnya udah gajian, dan itu aku pikir, aku pikirnya, bukan aku ya, mama aku yang mikirnya itu kayak ya udah nggak bakalan trending, nggak trending itu, mungkin kayak ya nonton berapa gitu doang. Nggak pernah terpikir ya? Nggak pernah terpikir di benak kita berdua, demi Allah. Sampai 45 juta ya? Iya. Berarti bejo banget. Terus Keke sendiri dalam pembuatan lagu Aku Bukan Boneka tuh pertama kali ide dari siapa, atau karena disakiti si mantan? Iya. Jadi kayak pas waktu itu aku kursus biola apa sih, kentrong apa sih, ukulele. Pas waktu kursus ukulele aku itu dengar orang, wah kursus di sini, ini kursus atau apa sih, ternyata dia pembuatan lagu kayak gitu kan. Aku kan suka buat kata-kata gitu kan. Tapi aku tuh anehnya kalau suka buat kata-kata itu nggak yang ceria gitu, pas momentum aja, pas lagi galau gitu, nangis kayak gitu, baru aku nulis kata-kata. Jadi pas waktu itu kayak pas lagi galau-galaunya banget. Berarti ciptaan kamu dong kata-katanya? Iya bener. Jadi pas waktu aku lagi galau banget, itu aku yang nulis gitu. Tapi kok pernah diklaim sama yang tim titik-titik lah itu? Beneran aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau sama, bener-bener. Sama nggak sih? Emangnya aku nggak tahu? Nggak tahu. Oh, kata orang tuh. Terus berarti sempat di take down? Iya. Oh, tapi balik lagi ya? Alhamdulillah. Tapi bisa dicairkan kan duitnya? Iya. 45 juta kali 6 juta, hampir 260 juta. Seorang Keke loh, direktur perusahaan aja belum tentu dapat 260 juta ya Tuhan. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, semoga keberuntungan ke aku. Aduh. Aku kan juga punya pacar ya, atau apa, kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ya, kayak kita tuh kalau di depan publik kan menghibur ya, tapi hati kita galau. Kayak kita ngerasain nggak sih kegalauan kayak gitu, jujur ya? Misalnya dulu sih benar-benar kayak beda banget, di belakang dia cuek, bla 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 kayak gitu. Kesedihan Keke yang paling mendalam tuh nangis atau apa gitu? Iya, kok cowok aku cuek banget sih. Ini yang mantannya pansos kan yang kita cerita? Iya,
Ya awalnya pansos, tapi kan akhirnya kan jadi mantan beneran kayak gitu kan. Berapa lama sih pacaran sama si mantan? Yang asli itu cuma kayak 3 bulan 4 bulan karena aku nggak betah banget karena 4 bulan doang. Kecuekannya itu tadi. Jadi kayak di belakang kamera dia cuek banget gitu kan. Terus kalau misalnya di depan kamera dia bener-bener kayak sweet banget cuma gitu. acting ya, waduh. Aduh, aku nggak tahu sih itu bener-bener kayak sayang sama aku beneran atau enggak Atau gitu. pansus sih. Tapi kok banyak orang yang ini ya di DM-in dia ya pengen pansus gitu sih. Orang di TikTok tuh gampang banget ya terkenal, ibaratnya makan durian kayak kulitnya kayak apa segala macam, pamer kayak sombong. Aku tuh gini ya, kayak ngelihat Keke kan bener-bener usaha ya, terkenalnya tuh kadang redup, kadang ini, maksudnya tuh gimana caranya membangkitkan. Aku tuh kadang sekarang kayak bukan iri sih, orang-orang sekarang tuh enak ya. Kalau zaman kita centang biru tuh susah, viewer gede di ini susah. Tuh aku tuh sampai kayak dibantuin Kak Gigi gitu, Nah, tapi kita juga ya. nggak yang apa, nggak yang bener-bener instan banget gitu. Jadi kayak melalui proses ini itu kayak gitu. Nggak gampang loh ya. Gampang banget. Terus di YouTube itu kamu kan pernah terkenal ya, maksudnya itu yang balon. Setelah itu kayaknya kamu nggak ada kabar ya waktu itu. Iya. Itu gimana? Kamu merasa, aduh aku gimana ya? Biasa kalau orang udah biasa kayak trending, terkenal, tiba-tiba nggak ada kabar itu kan kamu mikir ya? Mau Enggak ngapain? sih, karena ya enggak sih, aku nggak mikir di situ. Aku mikir gimana sih caranya. Makanya aku kan kemarin kan gimana sih caranya supaya mama bisa pulang. Jadi pas waktu aku balon itu, terus kayak aku pengen kayak gimana caranya mama bisa pulang. Karena kalau aku ngambil manajemen lagi, manajemen ini Terlalu banyak diatur-atur ya? bukan diatur, kayak nanti klop nggak sih kayak gitu. Takutnya pecah gitu ya? Atau? Sebab kayak misalnya nih aku contoh ambil editor, jarang aku 5 kali ambil editor gagal terus. Nggak cocok. Bukan nggak cocok, nganunya editannya itu kayak nggak sesuai dengan netizen. Oh, karena ngaruh ya? Sebuah editan ngaruh ya? Iya, editan itu juga ngaruh loh sebetulnya. Kayak gitu kan dibully nggak sedih ya menurut aku kayaknya. Kok bisa sih? Aku kalau Kak Lina tuh gini, enggak, tapi sebel ya. Sebel tuh ada. Tapi kamu sebel nggak sih sebenarnya? Aku tuh kalau dibully tuh kadang-kadang nangis, iya. Aku selalu dibilangin mama gini, kita itu nggak bisa ngebungkam mulut 1000 orang, tapi kita bisa menutup telinga kita dengan 1 tangan. Jadi ya udah. Gak usah didengerin ya. Sekarang kita mau nanya sisi Keke. Keke itu kan Kak Lina sendiri juga di Jakarta tuh dulu nggak punya baju, nggak punya apa-apa, tapi cuma punya ijazah. Nah Keke tuh pernah nggak sih nggak punya uang, masa-masa susah? Coba cerita. Bener. Biar netizen tuh tahu kalau Keke tuh nggak dicap sombong. Pas waktu itu aku kan udah kerja, aku tuh nggak mau kayak minta uang mama gitu loh. Pas waktu itu balon naik, terus redup karena aku kan nggak ada yang megang. Terus aku bingung gimana caranya gitu kan. Gini, aku berpikiran gimana sih caranya aku buat kayak misalnya beauty vlogger. Ternyata sebenarnya aku sih jangan ke beauty-nya, tapi kayak ke princess-nya. Gitu. Misalnya contohnya kayak kemarin nyangkul. Princess kok nyangkul? Oh iya. Gitu kan. Kayak Tapi ide-ide itu semua dari Keke ya? ada yang dari mama, ada yang dari aku. Kalau boleh tahu budget Aku Bukan Boneka berapa sih habisnya? Berapa ya? 30-an lah kayak. Kurang lebih. Gede juga guys. Berarti kamu sewa pencipta musik gitu ya? Maksudnya yang bikinin ininya kan? Enggak. Bukan. Iya, aransemen dari studio. Kayak gitu. Aku bukan boneka, ya Allah ya Tuhan, hebat. Ya pokoknya obrolan kita nanti dilanjutin pas Keke di make up ya, karena kita kan kita durasi karena Kekenya sibuk gitu ya. Jadi aku takutnya. Wow. Sebenarnya aku tuh mau ngajak Keke tuh shopping apa, tapi kata Keke nggak sekarang ya, next katanya. Iya, next time ya. Terus juga ada pengusaha terkenal loh katanya gini, aku pengen ngajak Keke nih, ibaratnya wah pokoknya Keke ini udah laris banget, cuman emang Keke nggak semua orang diterima ya, nggak langsung mentang-mentang kaya mau gitu kan, nggak kayak gitu kan? Enggak, aku tuh kayak pilih orangnya kelihatannya baik baru aku terima. Pakai feeling. Iya, feeling. Iya, aku orangnya pakai feeling. Bener ya teman-teman, obrolannya sama Keke itu nanti kita lanjut obrolan pas sambil make up ya. Oke, see you. Bye-bye. Orang tuh kan selalu nilai aku tuh jahat apa ya, tapi aku cerita sama Keke sejujur-jujurnya ya, aku tuh ke India. Iya.
aku tuh kan gini, pertama kan aku kerja di bank. Nah aku mikir aku bisnis apa, karena pertama pacarku bayarin, tapi lama-lama kan mikir kok kamu ngabisin duit. Nah pas di India Keke tahu nggak, aku pernah kehabisan uang yang cuma 200.000 aku di India. Kamu bayangin aku nggak bisa balik ke Indonesia. Oke, aku balik ke Indonesia. Nah aku waktu itu minta tolong nih, misalnya kita punya teman kayak artis atau apa, coba bantu instastory gitu. Habis itu aku datang ke toko-toko nih, aku bilang gini, boleh nggak aku fotoin baju-bajunya, aku nggak bisa balik ke Indonesia gitu. Kayak ya Allah, aduh bayangin untuk makan aja aku nggak bisa loh. Dan itu di negara orang kayak India, nggak punya saudara, nggak punya teman, sendirian. 3 tahun yang lalu bahasa Inggrisku belum terlalu bagus ya, maksudnya bisa tapi nggak terlalu bagus, terus bisa bahasa India dikit-dikit. Aku jualin kayak tiap hari aku ke toko moto mulu, sampai akhirnya aku tanpa sadar bagasiku tuh tiba-tiba udah 90 kilo. Tapi waktu itu aku dapat omset kurang lebih 15 juta. Aku tuh alhamdulillah. Nah gak lama, namanya nasib ya, ada yang bilang ada 5 orang, Kak aku 5 orang ke India, otomatis 5 orang tuh bantuin bagasiku kan pulang. Ya Allah, menderita banget ya. Udah gitu juga pernah nggak bisa bayar kos. Makanya gini, orang-orang yang suka menghujat kita ya, itu tuh nggak tahu kalau kita dapat ini setengah mati loh. Iya betul. Kayak Keke juga kan. Betul. Masa dihujat-hujat orang, padahal udah punya rumah ya sekarang. Alhamdulillah. Dulu itu kayak gitu Kak, aku benar-benar kayak gimana sih dari caranya YouTube ya? Dari YouTube atau uang. Enggak, dulu aku pas waktu itu kan vakum dari YouTube kan 5 bulan kan, aku TV juga 5 bulan. Gimana caranya mama, pokoknya harus gimana caranya pulang. Terus habis itu kayak gimana caranya aku menghemat uang yang aku dapat seucret itu gitu. Gimana caranya? Itu 5 bulan, selama 5 bulan gimana Gak ada caranya? uang ya? Aku menghemat, benar-benar kayak menghemat sehari makan tempe. Tapi enak loh tempe sambal bawang, serius sampai sekarang aku paling favorit sih. Ya Allah, aku sedih dengerin. Jadi Keke tuh gak punya uang, tapi Keke gak berani hutang orang juga ya. Aku nggak berani sama sekali. Aku juga sampai sekarang pun kalau aku beli apapun aku kayak cash gitu Kak. Aku gimana caranya aku menabung daripada aku kredit atau kayak gitu. Nah, Keke kan aku pernah ngechat tuh, hai Keke, karena kan Keke kan muncul mulu, aku cuma hai ternyata dibales. Cuman gini tau, kamu aku DM Keke, emang temanku mau endorse sama kamu berapa? Saya tuh sungguh nggak tahu, sungguh tidak tahu dalam hatiku. Ini anak ini sungguh, aku tuh ngeimajinasi wajah dia lagi ngomong sungguh. Sungguh banget ya. Kayak gitu. Terus aku nanya lagi, aku nih mau bayar ya, temen aku mau bayar gede, tapi aku tuh bener-bener sungguh tidak tahu. Kakak hubungi nomor ini nggak dibales-bales. Tapi setelah itu aneh, kok follow, kok tertarik sama Kak Lina, gimana sih? Iya, aku kan, ya aku lihat kakak itu lucu gitu. Pas waktu story-storynya itu lucu. Aku tertariknya itu apa sih? Kok orang India bisa bahasa Indonesia ya? Kamu nggak tahu kalau aku orang Indonesia? Gak tahu, bener-bener nggak tahu. Katamu ibu Keke ngefans Kak Lina? Iya banget. Tahu nggak sih guys, ini ya pas waktu di TV kemarin masih sempet-sempetnya gitu, mama lihat story Kak Lina. Aduh, mah tolong dong kancingin baju aku gitu, orang lagi sibuk gitu. Dia semut-semut. Jadi intinya gini, aku ngefans Keke, ibunya Keke ngefans Kak Lina. Si mantanmu terkenal gitu, kamu dikasih apa sih gitu loh? Masa nggak dikasih apa-apa jasa? Cuman kayak ayam gitu tuh. Jadinya dikasih ciuman doang. Beneran, cuma pelukan doang kan? Ciuman sih ya. Tapi kalau misalnya kayak yang kayak kemarin ciuman sampai kayak bibir gitu, aduh. Agak dibully akunya. Aku kangen dibully nih. Nah, sekarang kita menggunakan bedak. Di mana-mana orang itu kangen dipuji, ini malah kangen dibully. Padahal dibully nangis. Lanjut ya, kita sekarang untuk pemasangan ini. Oke. Padahal kalau aslinya aku nggak begini loh makeupnya. Maksudnya tuh